warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman Abdul Fatah, mahasiswa dari program studi PGSD Universitas Garut. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Sastra Indonesia. Tugas ini berfokus pada isi buku Bahasa Indonesia kelas 3 SD yang berjudul Kawan Seiring, terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Adapun fokus analisis, saya berada pada halaman 31 hingga halaman 55 dari buku tersebut. Tujuan analisis. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengkaji bagaimana buku ini mengembangkan kemampuan berbahasa siswa secara menyeluruh. Dalam hal ini, saya menelaah dua aspek utama, yaitu yang ke-1, aspek kebahasaan yang mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, serta unsur pragmatik dan sosiolinguistik. Yang kedua, ada aspek kesastraan yang mencakup jenis teks dan nilai estetik sastra anak. Melalui analisis ini, kita akan melihat sejauh mana buku ini efektif dalam membentuk keterampilan berbahasa yang baik dan benar, sekaligus menanamkan apresiasi terhadap sastra sejak dini. Metode analisis. Metode yang digunakan adalah analisis isi dokumen, yaitu dengan membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji materi pembelajaran pada halaman 31-55 secara mendalam. Kemudian mengelompokkan temuan berdasarkan teori linguistik dan pembelajaran bahasa anak usia dasar. Dan di slide ini ada aspek kebahasaan utama. Yang ke-1, fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Dalam buku ini, aspek fonologi muncul dalam bentuk latihan membaca dan mendengarkan. Fokusnya adalah pelafalan yang benar. Siswa diajak untuk membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi kata dengan tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Misalnya, kata teman harus diucapkan teman, bukan teman, yang biasa diucapkan dalam bahasa sehari-hari. Kata baik seharusnya baik, bukan baik, seperti yang lazim diucapkan secara informal. Hal ini penting karena usia kelas 3 SD, anak-anak berada pada fase peralihan dari bahasa tutur ke bahasa tulisan yang lebih baku. Pelafalan yang tepat akan memengaruhi kejelasan komunikasi mereka, baik lisan maupun tertulis. Selain itu, buku ini juga memberikan penekanan pada intonasi yang sesuai konteks. Untuk teks naratif, anak-anak diajak membaca dengan intonasi datar dan terstruktur. Untuk teks puisi atau dialog, mereka diajak untuk menggunakan ekspresi, tekanan suara, dan naik turun nada suara agar lebih hidup. Misalnya pada puisi Lagu Istimewa, siswa didorong membaca dengan pada nada penuh perasaan karena puisi tersebut mengandung ungkapan kasih sayang keluarga. Yang kedua, ada kebahasaan morfologi. Morfologi membahas bentuk dan struktur kata, termasuk penggunaan imbuhan afiks. Dalam buku ini, murid dikenalkan dengan berbagai imbuhan produktif dalam bahasa Indonesia, terutama yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa imbuhan yang dipelajari antara lain seperti dalam bermain, bertemu, berjalan, yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan subjek. Kata me seperti menolong, menyapu, membaca, menunjukkan tindakan aktif yang dilakukan subjek terhadap objek. Contoh analisis kata, bermain, ditambahkan main, menolong, me ditambahkan tolong, membaca, me ditambahkan baca. Menariknya, buku ini tidak hanya menyajikan teori morfologi secara eksplisit, tetapi lebih menanamkan pemahaman konseptual. Anak-anak menemukan kata-kata tersebut dalam cerita, pencakapan, dan latihan, lalu memahami maknanya melalui penggunaannya. Dan di slide yang ketiga ada berbahasa sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat.
Di buku ini, siswa diperkenalkan dengan pola-pola dasar kalimat bahasa Indonesia secara implisit. Pola umum yang ditanamkan adalah SPO, subjek, predikat, objek. Contoh, Raka teman baik saya. Subjeknya Raka. Lalu predikatnya teman, objeknya baik saya. Dan di sini ada yang kedua SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh, saya dan Sita belajar bersama di rumah. Subjeknya saya dan Sita, predikatnya belajar, objeknya bersama, dan kaknya dan keterangannya di rumah. Latihan-latihan dalam buku membantu siswa membentuk kalimat sendiri dengan pola yang teratur dan mudah dipahami. Hal ini penting karena struktur kalimat yang baik akan memengaruhi kemampuan menulis dan berbicara anak dengan lebih runtut. Dan di slide yang keempat ada kebahasaan pragmatik dan sosiolinguistik. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan sesuai konteks sosial dan situasi. Sementara itu, sosiolinguistik melihat hubungan antara bahasa dan masyarakat. Buku ini memberi penguatan nilai-nilai sosial dan etika melalui penggunaan bahasa. Beberapa hal yang diajarkan: perbedaan bahasa formal dan informal. Misalnya, dalam percakapan dengan guru atau orang tua digunakan kata-kata sopan seperti permisi Bu, guru, boleh saya bertanya. Sementara dalam percakapan dengan teman sebaya digunakan bahasa yang lebih santai, yuk main bareng. Penguatan nilai-nilai sosial, misalnya dalam teks cerita ditunjukkan pentingnya gotong royong, kerjasama, dan kesopanan. Bahasa yang digunakan mencerminkan karakter positif, menyapa, mengucapkan terima kasih, meminta izin, dan meminta tolong dengan santun. Dengan demikian, bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana membentuk karakter siswa secara sosial dan moral. Dan di sini ada aspek kesastraan. Buku ini juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan karya sastra, baik secara membaca maupun menulis. Jenis teks sastra. Yang ke-1 ada prosa naratif, cerita pendek atau pengalaman pribadi. Di halaman 31 sampai 55 terdapat cerita sederhana yang menggunakan gaya narasi. Contohnya, kisah tentang kegiatan bermain bersama teman, membantu orang tua, atau pengalaman sekolah. Struktur cerita sangat sederhana, diawali pengenalan tokoh, dilanjutkan peristiwa, lalu penyelesaian. Bahasa yang digunakan mudah dipahami namun tetap menjaga kaidah kebakuan. Tujuan dari penyajian cerita ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga menanamkan nilai karakter, mendorong siswa menulis cerita pengalaman mereka sendiri, meningkatkan kemampuan memahami bacaan naratif. Yang kedua ada puisi anak, lagu istimewa. Puisi ini merupakan teks dengan rima sederhana dan tema kekeluargaan. Contoh kutipan lagu istimewa dari ayah dan ibu membuat hatiku sangat selalu. Dari puisi ini, siswa belajar mengenali keindahan, melatih intonasi dan ekspresi dalam membaca, mengungkapkan perasaan secara kreatif, mengenali struktur puisi, baris, bait, rima. Melalui puisi, siswa juga dikenalkan pada aspek emosional dalam bahasa kasih sayang, kehangatan, kebersamaan. Dan di sini juga ada penutup. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia kelas 3 SD halaman 31 sampai 55 ini telah berhasil mengintegrasikan aspek kebahasaan dan kesastraan secara seimbang dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Buku ini tidak hanya mengajarkan keterampilan bahasa secara teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, kasih sayang, dan sopan santun. Oleh karena itu, buku ini layak digunakan sebagai bahan ajar utama di kelas rendah sekolah dasar.
Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia kelas 3 SD halaman 31 sampai 55 telah dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan bahasa anak secara menyeluruh, mulai dari aspek fonologi hingga psikolinguistik, serta penyajian sastra yang kaya makna dan nilai. Buku ini bukan hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga membentuk karakter anak melalui cerita dan puisi. Saya percaya bahwa dengan pemahaman analitis seperti ini, kita sebagai calon guru dapat memilih dan menggunakan buku ajar secara lebih kritis dan bijaksana. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.